Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aditya. Di sini saya akan menunjukkan video vlog materi tentang biografi salah satu pahlawan. Pahlawan tersebut adalah Kiai Haji Agus Salim, salah satu pahlawan yang berjuang untuk merebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Agus Salim lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ia merupakan putra dari Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa dan hakim kolonial di Tanjung Pinang. Sewaktu kecil, Agus Salim mengenyam pendidikan di Europe Language School atau ELS dan dilanjutkan ke Hogeschool School atau HBS di Batavia, di mana ia lulus pada tahun 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Melihat prestasinya, ia berharap agar diberikan beasiswa untuk sekolah kedokteran di Belanda. Namun permohonannya tidak terkabul. Oleh karena itu, Agus Salim yang menguasai banyak bahasa asing sejak usia muda memilih bekerja sebagai penerjemah atau pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indagiri, Riau. Pada 1906, Agus Salim bekerja di Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Di Jeddah, ia juga memanfaatkan waktu untuk mempelajari ajaran Islam dan mempelajari diplomasi. Setelah 5 tahun atau pada tahun 1911, Agus Salim kembali ke Indonesia dan mendirikan Helens Indonesian School atau HIS. Agus Salim menekuni dunia jurnalistik sejak 1915 dengan menjadi redaktur di harian Meja. Setelah itu ia diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya di bidang jurnalistik terus berlangsung hingga menjadi pemimpin harian Hindia Burin di Jakarta. Agus Salim juga mendirikan surat kabar Fajar ASEAN dan menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Pada 1915, Agus Salim bergabung dengan HOS Tri Djoko Aminoto dan Abdul Munis dalam organisasi Serikat Islam atau SI. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpin HOS Tri Djoko Aminoto. Agus Salim sempat dituduh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini karena surat kabar Nerja yang sempat didanai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum pada 1917. Akan tetapi pada 1918, Nerja justru menjadi media untuk menyampaikan kritik keras terhadap Belanda. Pada 1921, Salim diangkat menjadi anggota Korskat atau Dewan Rakyat, mewakili Syarikat Islam. Setelah Syarikat Islam pecah, Agus Salim mendirikan Partai Syarikat Islam bersama Tedjoko Aminoto yang kemudian menjadi PSSI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, ia dimintai untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Setelah itu, Agus Salim dibujuk untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sampai Maret. Pada masa kabinet Zahir, Agus Salim dijadikan
wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi hubungan Asia di New Delhi, India sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu Agus Salim memegang jabatan sampai sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia sebagai berikut. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarif Udin I 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarif Udin II 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Deneville. Foto Agus Salim dan para pahlawan lainnya yang sedang menghadiri PBB. Setelah tidak lagi bertugas di pemerintahan, Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada 1953 dan kembali menulis. Pada 1953 ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir Tawakal dan Tauji Harus Dipadamkan, dan kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauji, takdir, dan tawakal. Pada 4 November 1954, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.